Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini kita masih bersama-sama pada saat ini atas kebenaran Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada saat ini dalam memuji dan mengangkat nama Tuhan. Begitu mari kita angkat pujian buat Tuhan. Hari ini menyatakan bahwa apapun yang kita perlu pada saat ini Tuhan sudah mengerti rancangan yang sudah dipersiapkan Tuhan terhadap hidup kita lebih gede daripada rencana kita. Karena itu mari berserah diri dalam Tuhan sekalian. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh. Di dalam hidup rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala Nasibku sempurna, nyata dalam hidupku. Hanya yang berbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup, bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Kasih setia di dalam hidup, kasih setia di dalam hidup, kasih setia di dalam hidup, bersyukur
kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, satu tanganmu yang menopangku. Tak ada lelah, tak ada lelah gelap yang aku lewati tanpa hatimu. Tapi takkan gentar, hatiku takkan gentar, aku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kasih setia di dalam hidup, bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, kasih setia di dalam hidup, ku puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus memberikan pujian penyembahan kita. Biarlah setiap pujian kita disucikan oleh Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Kita percaya kepada Dia saja. Akhir pujian kita nanti sejak 40 bahwa Kaulah berharap, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Engkaulah berharap, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
kepadamu ya Yesus, pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Engkaulah perkara aku percaya hanya kepada Yesus Allah Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Pujian kepadamu ya Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Pujian kepadamu ya Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Aku hormat akan Allah yang layak dipuji, aku akan aku hormat akan aku hormat akan Allah yang layak dipuji, aku akan aku hormat akan aku hormat akan Allah yang layak dipuji, aku akan kami memberi penghormatan kemuliaan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Jika kami ada di hadapan Tuhan, saat ini kami menyadari bahwa bukanlah oleh karena kekuatan kami boleh berkumpul berhimpun di hadapan Tuhan karena Tuhan membawa kami ada. Bapak, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang kami lalui. Ketika kami tidak mampu, maka Tuhan akan hadir. Ketika kami lelah, Tuhan menguatkan. Tuhan tidak pernah melupakan dan membiarkan kami hidup sendiri menjalani hari-hari. Kami menyadari bahwa
Dunia semakin mencekam hidup kami, membawa kami ke dalam. Tapi karena kasih kemurahan Allah akan terus ada bagi kami tiada pernah. Sehingga pada saat kesempatan ini Bapa, kami bersyukur memandang Tuhan dan memuji Engkau atas kebaikan Tuhan yang telah Kau berikan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata-kata selain kami mengucap syukur di hadapan Tuhan dan membawa hidup kami ke hadapan Tuhan, menyatakan kebaikan. Kami menyadari Tuhanlah yang membuat ini semua. Tuhanlah yang membawa kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri melewati hari kami. Pada hari ini Bapa, sebagai wujud kasih kami, kami membawa hidup kami sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di saat kami beribadah di hadapan Tuhan. Biarkan hati kami sungguh-sungguh kami bawa di hadapan-Mu Bapa, sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, sebagai dupa yang berkenan. Biarkanlah puji-pujian dan persembahan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar kami tidak sempurna. Kami sadar penuh dengan dosa. Tapi oleh karena kasih-Mu kami datang. Kami memerankan diri ada di hadapan Tuhan, membawa hidup kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami Bapa, kami mau menyembah-Mu oleh karena setiap kami yang ada. Kami mohon urapan Tuhan terus ada bagi kami. Kau pakai hamba-hamba yang melayani-Mu, yang ada di altar-Mu saat ini. Kau pakai mereka dengan penuh kuasa daripada-Mu ya Allah. Mohon kuasa Roh Kudus penuhi kami semua. Penuhi hamba-hamba-Mu yang akan melayani-Mu saat ini. Terlebih Bapa yang menyampaikan firman. Mari Bapa urapi hamba-Mu. Berkati hidupnya. Kuduskan hidupnya. Agar setiap perkataan yang disampaikan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman, kami boleh memahami dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Bapa, inilah kami. Kami berdoa bagi seluruh umat yang belum hadir ataupun mereka dalam perjalanan tempat. Mohon Tuhan sertai mereka, hantarkan mereka dengan kuasa-Mu sampai ke tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan dalam peribadatan kami. Kami serahkan kepada kami Bapa pada saat ini. Kiranya Tuhan yang berkuasa berdaulat atas kami. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus mengalir di tempat ini, penuhi kami dengan kasih dan sukacita. Tahirkan dari segala kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami bersepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Berkuasa di tempat ini. Hadirlah di tempat. Kami merindukan hadirat Allah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bangkit. Mari kita bersama-sama. Mari kita semua. Mari kita semua Tuhan pilihan Allah dengan panggilannya untuk menghadapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri lagi bangsa itu. Mari maju Tuhan berwenang.
Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Tuhan kemenangan, bukan berarti katakan kemuliaannya, bukan berarti katakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semuanya mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dalam panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan, bukan pagi nyatakan kemuliaannya, bukan pagi nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semuanya mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan kaki, katakan kemuliaannya, bukan kaki, katakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, sampai hingga mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan kaki, katakan kemuliaannya, bukan kaki, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semuanya mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Baik, mari kita lanjutkan peribadatan kita. Mari kita angkat pujian buat Tuhan, tiada berkesudahan. Dan di akhir pujian nanti saya minta kesediaan Ibu Esmen Rafa untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Untuk itu mari kita angkat pujian buat Tuhan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Semakin berbalik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus, haleluya. Mana sahaja itu ama masuk ke Tuhan, tangan kita, ibadah kita angkat pujian buat Tuhan dan Tuhan itu apa? Mengumpulkan persembahan. Hanya Kau miliki di surga. Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bahagianku selamanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bahagianku selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, mari kita terus melanjutkan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya minta kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian doa Tuhan. Siapa yang rindu akan hadirat Tuhan dalam kehidupan, maka akan kita membuka hati kita, biarlah melalui
firman yang akan disampaikan oleh hambanya nanti bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Mari aku dia katakan, Engkaulah Engkau senantiasa sabar, Engkaulah yang berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pemain musik tinggal untuk mengiringi satu pianonya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia sekali pada saat pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, beribadah kembali di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, Pos Pelayanan Gereja Wisata. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu selama seminggu ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang selalu berkati kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada saat pagi hari ini. Banyak sekali memang dalam kehidupan kita, gejolak dalam kehidupan kita, apalagi setelah dalam minggu ini, minggu politik sudah berakhir. Sudah berakhir minggu politik, bulan politik, tahun politik itu sudah berakhir. Tinggal keputusan yang akan kita dengar, yang mungkin agak sedikit mengguncang kehidupan kita. Ya, mungkin dalam pertemanan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, atau mungkin setiap kita ngobrol sama orang, topiknya siapa, ya kan ya. Ada yang ini, ada yang itu, kita punya pilihan masing-masing. Tetapi
kita percaya siapapun yang nanti akan diputuskan yang menjadi pemimpin kita di negara kita, yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu adalah keputusan dari Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dengar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan kita, Alkitab kita, handphone kita, dan kita akan lihat di monitor juga Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Ini sudah sungguh sangat sering kita dengar. Mungkin saya ingin nanti buat teman-teman udah ada tiktokan ya, agar bisa dijawab juga, agar apalagi kita sungguh sangat banyak ya hari ini ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23, kita akan baca bersama-sama dengan santai, dengan pelan. Kita akan renungi kebenaran firman Tuhan ini. Yang sudah tahu mengatakan amin. Amin. Kita akan baca firman Tuhan ini nanti Tuhan yang ketiga. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini saya ingin mengangkat tema totalitas. Kenapa? Timbul sesuatu hal yang bergejolak dalam hati saya, mungkin bukan cuma dalam pekerjaan, ya, bukan cuma dalam pelayanan, bukan cuma di sekolah, tapi dalam segi kehidupan kita. Kita perlu totalitas dalam kehidupan ini. Nah, pada saat dan firman Tuhan ini yang disampaikan Paulus, ya, yang ditulis oleh Paulus ketika dia masih dalam penjara. Ya, dia mengirimkan suratnya ke jemaat Kolose. Jemaat Kolose itu siapa sih, Bang? Ya, karena Bapak kita menekankan bahwa ketika kita berkhotbah di depan ini, biar ada pengetahuan jemaat. Nah, ya ini. Kenapa sih ada jemaat Kolose sih, Bang? Secara singkat, secara simpel bisa saya sampaikan bahwa ini adalah hasil dari pelayanan seorang Paulus. Hasil pelayanan dari seorang Paulus, ya, Rasul Paulus. Jarak dari kota Efesus, jarak kota Kolose dari Efesus 160 km. Sungguh luar biasa, bukan? Pelayanan seorang Paulus, ya. Sebagaimana dipakai Tuhan seorang Rasul Paulus ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Banyak daerah-daerah di sekitaran itu, tetapi dia mengirimkan surat kepada orang-orang Kolose karena tergugah. Gimana ya kalau orang kita punya jemaat nih, contohnya dari GPI Gereja Wisata punya cabang lagi, kan luar biasa itu ya. Jadi itu perkembangan sungguh luar biasa. Jadi seperti itulah. Jadi perkembangan pelayanan seorang Rasul Paulus, itulah kenapa ada jemaat Kolose. Nah, kenapa Paulus mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah seperti anjuran, seperti mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Karena di saat-saat itu, ya, ketika Paulus mengirimkan surat yang ketiga ini, ya, pasal ketiga, suratnya ini kepada jemaat Kolose, orang-orang Kristen di zaman itu, di saat itu sedang digoncang juga. Keadaan sedang digoncang oleh bidat-bidat, oleh pengajaran-pengajaran palsu. Makanya seorang Paulus menginginkan apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya. Jika engkau percaya kepada Tuhanmu, jika engkau percaya kepada Yesus Kristus, ya perbuatlah dengan segenap hatimu, jangan setengah-setengah. Kalau engkau pelayanan jangan setengah-setengah. Kalau engkau bekerja jangan setengah-setengah.
Jangan sudah asal dan segala macamnya. Dan sungguh luar biasanya seorang Paulus ini ketika dia dalam penjara, dia mengirimkan surat itu melalui rekan kerjanya. Ibaratnya seperti ini. Jemaat Kolose ini dipimpin oleh seorang namanya pemimpin Epaphras. Jadi itu seperti gembalanya lah. Ya, biar teman-teman pemuda juga bisa tangkap. Epaphras itu seorang gembala. Jadi analoginya itu Paulus sebagai pemimpin tertinggi, dia ada jemaat cabang seorang Epaphras. Jadi biar teman-teman, ini kita masih bahas soal jemaat Kolose ya. Biar teman-teman juga tidak Kolose apa Kolose sih gitu. Ya. Jadi Kolose itu jemaat Kolose itu dipimpin oleh seorang Epaphras. Itu ibaratnya gembalanya lah. Gembala yang ada jemaat Kolose itu namanya Epaphras. Tetapi dalam perjalanannya ketika Paulus sudah di penjara, jadi siapa dong yang kirim? Gak mungkin ada JNE saat itu kan, gak ada JNT, gak mungkin ada kantor pos di sana itu. Yang mengirimkan itu adalah seorang Tikikus. Itulah yang mengantar surat-surat Paulus kepada jemaat Kolose. Bayangin ya, dari tempat penjaranya Rasul Paulus ini dikirimkan suratnya itu sudah kebenaran itu 160 km. Jauh banget ya. Dari Bekasi aja ke Jakarta 25 km. Bayangkan kalau 160 km. Tetapi itulah perjuangan. Tetapi begitulah penginjilan itu. Ya. Sampai dimanapun, sampai di ujung bumi pun kita harus selalu memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih kita balik ke topik kita bahwa apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa bisa timbul? Saya ingin mengangkat tema mengenai tukang kasih. Saya sedang saat kita dalam apapun kita, mungkin teman-teman pemuda yang bekerja ataupun yang kuliah ataupun kita saat ini Bapak Ibu yang sedang bekerja, mungkin pernah mendengar karyawan kalau kita melamar gitu ya, kalau kita ingin apply, ingin masuk dalam satu pekerjaan, ada itu namanya kita harus profesionalitas, kita harus profesionalitas, totalitas, loyalitas. Dari ketiga itu, coba renungkan Bapak Ibu Saudara terkasih, apa sih yang harus diperlukan seorang HR? Ya. HRD itu butuh apa? Butuh seorang yang profesionalitas, atau cuman loyalitas, atau mungkin harus totalitas. Dan ketika Bapak Ibu bisa menyimpulkan itu, renungkan kepada diri sendiri. Saya itu seorang yang profesionalitas. Apakah saya seorang yang loyalitas kepada perusahaan atau pemimpin kita? Atau mungkin saya seorang totalitas? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan orang-orang yang mungkin dia profesional dalam pekerjaannya, dengan waktunya, tetapi dia tidak loyal. Ada mungkin juga orang yang dia loyal kepada pemimpinnya, dia loyal kepada perusahaannya, sampai jam berapapun, siap. Walaupun udah setelah bekerja, ya setelah jam kerja, kamu lagi di mana bisa kantor? Siap. Tetapi tidak profesional. Ada juga mungkin orang dia seorang profesional, dia loyal, tetapi tidak totalitas. Banyak tipe-tipe orang, banyak tipe-tipe yang sering kita bertemu dimanapun kita berada. Ya. Mungkin teman-teman juga yang sedang bersekolah seperti itu. Kamu seorang profesional tidak sebagai siswa. Kamu seorang yang loyal tidak di sekolah, enggak cabut, ya kan? Enggak suka lawan, kan loyal. Atau seorang dirimu itu totalitas. Kalau seorang yang
totalitas itu menurut KBBI ya, kesemestaan, kesempurnaan, kesemuanya gitu. Jadi dia bukan cuma profesional saja, dia bukan cuma loyal saja, tetapi semuanya dia berikan, dikasih effort yang ekstra effort gitu, effort yang lebih. Jadi pertanyaan sekarang gini, yang dibutuhkan seorang perusahaan atau pemimpin itu apa? Butuh cukup totalitas saja, atau yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi firman Tuhan, Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose, apapun yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang saya ingin balik pertanyaan ini kepada Bapak Ibu dan saya. Saat ini apa yang sudah kita berbuat? Perbuatan apa yang selalu kita berikan effort? Apakah sudah kita lakukan segenap hati kita, dengan seluruh kemampuan kita? Mungkin buat adik-adikku yang sedang belajar, apakah sudah effort untuk belajar, untuk menggapai nilai, mencapai nilai tertinggi, atau mungkin dapat prestasi di sekolah? Atau mungkin kita juga Bapak Ibu Saudara terkasih ya, dalam pekerjaan kita, dalam pertemanan kita, apapun itu, ya, kita harus renungkan firman Tuhan ini. Sungguh menarik, bukan? Karena mungkin saja kita mungkin tidak seperti itu, bahkan sering. Coba kita bayangkan. Saya ingin membahas bahwa bagaimana effortnya Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang Kristen, ya, Tuhan itu sungguh sangat baik. Dari awal penciptaan hingga saat ini, sungguh sempurna, gak pernah. Atau adakah kita melihat Tuhan gak sempurna, gak effort? Coba teman-teman pemuda atau mungkin Bapak Ibu, ada nggak karya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara yang kurang sempurna? Karya Tuhan dalam kehidupanmu dari awal penciptaan 7 hari, yang tidak tahu 7 hari yang ada dalam firman Tuhan sungguh sempurna, bukan? Atau ada yang tidak sempurna? Tuhan berikan effort yang lebih. Kita tahu bagaimana perjalanan lama. Ketika kita tahu bagaimana perjalanan baru, Tuhan selalu disakiti hatinya. Ya. Tuhan selalu kita selalu berbuat dosa, kita selalu berbuat kesalahan. Tetapi apa? Kenapa Tuhan selalu sayang gitu loh? Sungguh sempurna tahu Tuhan. Tuhan membenarkan dirinya itu effort. Aduh, gimana lagi ya cara untuk menebus dosa-dosa, menebus manusia-manusia ini yang berbuat dosa ini? Gimana lagi ya caranya ya? Sudah dihukum, iya. Sudah dimusnahkan juga udah iya. Mau apa lagi? Saya sudah tidak berbicara lagi melalui nabi-nabi, tapi kita tetap aja berbuat dosa gitu loh. Apa gitu? Apalagi? Tapi Tuhan effort. Ya. Tuhan effort untuk menebus manusia, bukan dosanya yang ditebus. Ya. Manusia yang ditebus, benar bukan? Ya. Dia disalibkan, ya, untuk menebus kita yang berdosa. Yang bukan siapa sih Syria? Siapa sih Bapak Gembala? Siapa sih Dasma? Tetapi dia effort buat kita semua agar kita ditebus. Sekarang pertanyaannya, Tuhan sudah effort dengan kehidupan kita,
Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk hidup, ditebus, disucikan kembali. Apakah kita yang saat ini ada dan dengar firman Tuhan ini, kita sudah berikan effort yang lebih juga? Jadi tolong direnungkan teman-teman pemuda juga. Apakah engkau sebagai pelayan, sepertinya semuanya para pelayan ini, apakah kita sudah berikan effort yang lebih untuk Tuhan? Tapi Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu itu bisa disimpulkan bahwa gimana ya itu ya, kayak banget gitu. Seletih-letihnya, seenggak bisanya kamu berikan kasih seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau pelayan di tempat ini bukan untuk Bapak Gembala, bukan untuk Bapak Guru, bukan untuk Bapak Pendeta Perhatian, bukan, tetapi untuk Tuhan. Karena di ayat 24 mengatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bisa dibuka? Ya, mana? Kolose 3:24. Satu ayat di bawahnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita gak usah terlalu merasa, oh aku tahu semuanya. Hamba, cuman hambanya kita ini. Ya, sekarang Dasman jago main musik, Dedi jago main musik. Ya, mana boleh tadi? Di bawah. Jago main musik, jago WL, jago mendengarkan firman Tuhan. Cuma sebatas ini, hamba. Gimana sih seorang hamba itu? Ya, nggak lebih nggak kurang kalau kita kata kasarnya sekarang itu yang disuruh-suruh. Ya, kalau lebih kasar lagi, ada musuh. Kalau lebih kasar lagi bos. Cuman hamba kamu Joy. Cuman hamba. Ya. Tuhan Kristus adalah Tuhan. Jelas ya. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu, bukan cuman ini. Kamu, saya dan saudara adalah hamba. Jadi ayat 23 itu mengatakan bahwa apapun yang kamu berbuat saat ini, ya, saya sedang bekerja, dan Bapak Ibu juga mungkin dalam bekerja, maupun dalam sisi seperti, aduh Tuhan saya nggak kuat lagi, saya nggak senang, saya terhimpit di pekerjaan ini, nggak enak Tuhan, sampai kamu kayak merasa, aduh udah nggak bisa lagi berdiri di Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi apa kata Paulus kepada jemaat itu? Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena di ayat 24 mengatakan bahwa kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Puji Tuhan. Kita akan mendapat upah. Jadi jangan merasa kalau saat ini pelayanan kayaknya ada hasilnya deh. Kayaknya aku gak dapat apa-apa gitu dari pelayanan. Kayaknya mengikut Tuhan itu susah deh. Kayaknya gak dapat apa-apa. Ingat teman-teman, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dan saudara akan mendapat upah. Upahnya itu di mana? Bukan upah dikasih duit. Bukan upah dikasih sesuatu hal, barang dan segala macamnya, tidak. Upahnya ini keselamatan. Keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Itulah teman-teman.
sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini memang sangat menderita. Saat ini memang kita merasa sepertinya tidak ada hasilnya. Saat ini kita merasa kayak, siapa sih saya? Saya perlu nggak sih untuk pelayanan? Ya. Dalam bersekolah juga, saya ingat firman Tuhan. Kalau teman-teman selalu buka upload, buka dan lihat, ya, ketika saya mengupload video, kita sudah banyak tahu disuguhkan beberapa minggu terakhir, ya, soal iman percaya, ya, bagaimana kepada Tuhan dan segala macamnya. Kita sudah banyak pengetahuan, kita sudah banyak diajarkan melalui mimbar ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah terapkan? Setidaknya sudah buka belum sih YouTube GPI Gereja Wisata? Itu dulu nih. Udah klik belum? Ras. Udah dibuka belum? Nah, ini salah satunya ya, ditanda ya. Ras gak pernah buka nih. link yang selalu dikirim di grup ya. Kalau nggak dibuka, setidaknya dibukalah nambah-nambah views gitu loh. Biar nambah views kan, kalau dapat dolar hijau kan nggak apa-apa ya. Enggak tuh. Ganti kamera, ganti kita kalau bagus viewsnya gitu. Ya. Teman-teman ya. Jadi kita sudah banyak diajarkan oleh bapak-bapak pendeta kita, bapak-bapak guru kita di tempat ini. Marilah kita, mari kita renungkan semua firman Tuhan itu. Ya. Balik lagi kayak 23 bang. Ya. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuat dengan segenap hatimu, tanpa iman juga terasa seperti kurang. Kita kerja sudah effort, tapi kita tidak mengimani kerjaan kita. Ya. Ingat bahwa teman-teman pemuda yang sering disampaikan oleh karena pembina kita, doakan yang kau kerjakan yang kau doakan. Kalau cuma kita kerja aja nggak kita doakan, ya percuma sepertinya. Tetapi apa yang sudah engkau doakan, engkau kerjakan, dan setelah itu kerjakan yang sudah engkau doakan. Ya. Jangan berhenti saja, oh Tuhan saya pengen bekerja, Tuhan saya pengen dapat ini, Tuhan pengen aku kerja di sini balik, kasih aku pekerjaan. Ya kan? Setelah dikasih Tuhan pekerjaan ini, kamu kerja, lupa sama Tuhan. Ya nggak didoain lagi pekerjaannya. Udah cuma gitu doang. Nanti udah, Tuhan capek kali aku ini Tuhan dikerja ini, kok susah kali ini Tuhan. Baru doa sama Tuhan, Bapak Gembala, capek ini susah ya Bapak Gembala, tolong doa sama Bapak Gembala, rapi dulu ya Bapak Gembala. Baru dicari gembalanya, baru dicari hamba Tuhan di gerejanya. Ya. Biasanya seperti itu. Biasanya yang saya lihat, yang saya ketemu, kalau di Gospel GPI Gereja Wisata mah nggak ada. Haleluya, haleluya ya. Iya, kalau di sini, semua para pengikut Tuhan, yang pengikut Kristus. Enggak pernah seperti itu. Kalau jemaat gospel mah nggak mungkin kayak gitu. Semua beriman, benar nggak kakak ketua? Ya kan? Nggak pernah kayak gitu. Kalau di sini mah selalu buah puasa kan bang? Buah puasa, selalu ibadah hari Sabtu. Emang kayak gitu. Selalu ibadah hari Sabtu dong. Nggak pernah. Ya walaupun ngantar teman kan pasti ibadah lah pasti. Ya kan Pak Dasman? Iya pasti ibadah dong. Ya kita balik lagi ke firman Tuhan kita. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu. Kita harus menganggap bahwa semua apapun yang kita kerjakan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Apapun itu, ya. Apapun itu kita harus memindsetkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan.
Kalau engkau bekerja orientasinya karena PT, jangan. Tetapi orientasinya itu, oh saya pelayan kepada Tuhan, PT itu akan datang sendiri. Ya. Ketika engkau bekerja, ketika apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Karena kalau kita bekerja berdasarkan hal-hal yang saya bilang tadi, ya jabatan, gaji dan segala macamnya, apapun itu yang duniawi, itu akan cepat jatuhnya. Dan kita selalu kejar, bukan sampai banyak. Kita salah motivasinya. Salah ketika kita memotivasikan itu. Tetapi kalau motivasinya benar, motivasi kita untuk bekerja itu untuk pelayanan kepada Tuhan, semua akan ngegowo. Semua akan kayak, oh ya, makasih Tuhan. Dalam posisi apapun, kita sudah sering banyak dengar Bapak Ibu, teman-teman pemuda, ya, bapak-bapak kita di sini sharing, jemaat-jemaat Tuhan juga sharing. Oh saya sedang terpuruk, saya sedang di PHK, saya sedang sangat ekonomi sulit saat ini, bla 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 bla. Ya. Tetapi kita harus motivasi kita itu adalah sebagai pelayan kepada Tuhan. Ya, kita harus benar dulu, kita harus satu arah dulu ini. Ketika motivasi kita yang salah, justru kita akan ketika sudah naik, langsung jeder, langsung jatuh. Gak ada kayak Tuhan kasih spare dulu. Oh ya turun dulu ya, turun pelan-pelan. Enggak. Ibaratnya sudah naik ini, jeder, langsung jatuh. Jadi itu yang pertama. Kita harus mengingatkan kepada diri kita. Yang kedua, kita harus mengingatkan kepada diri kita bahwa hidup adalah hanya tentang Tuhan. Ini sudah sering sekali disampaikan loh. Saya ingin cuma flashback, men-throwback kembali teman-teman. Ya. Semuanya ada tentang Tuhan. Iya benar, kita masih muda, kita masih banyak kesalahan. Tapi ketika engkau berbuat salah, engkau selalu, oh Tuhan minta maaf ya hari ini aku udah ngambil duit mama di dompet gopek 500 perak, bukan 500.000, bukan 500.000, 500 gopek buat tadi beli ikan gunduk gitu. Oh minta maaf Tuhan, besok enggak nyuri lagi ke Tuhan, enggak nyuri gopek tapi 1.000, enggak mungkin, enggak gitu juga doanya kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau berdoa dengan sungguh, karena hidup ini hanya untuk Tuhan, hidup kita ini hanya untuk Tuhan, sebagai pelayan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menolong. Yang pertama mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang Tuhan. Yang kedua, kita melakukan dengan ringan hati. Ketika kita sudah melakukan pelayanan, ketika apapun pekerjaan kita yang merasa oh ini sangat berat, tetapi karena kita sudah merubah mindset kita, oh ini pelayan kepada Tuhan, kita akan ringan hati, ringan mengerjakannya, ringan bahwa oh ini kan Tuhan, nanti Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Tuhan selalu memberkati kehidupanku, pasti Tuhan nggak akan meninggalkan aku, akan dipermudah segala macamnya, pasti Tuhan selalu buka jalan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menolong kita terus untuk melakukan yang terbaik. Jadi ayat 23 ini adalah kita harus selalu mengajarkan kita bahwa
kita selalu berikan yang terbaik. Ya, Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah sempurna berikan kepada kita kehidupan, kesehatan, nafas hingga saat ini. Ya. Tuhan sungguh sangat baik kepada saya dan saudara semua. Dan saat ini, oleh karena itu, kita harus berikan juga yang terbaik. Menolong kita atau membantu kita terus melakukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus ingat, engkau ada saat hari ini bukan karena engkau hebat, bukan karena aku masih muda. Tidak. Tapi itu anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya undang single maju ke depan. Kita akan belajar lagu yang minggu kemarin kurang sempurna. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Bapa kami di dalam surga. Nanti di akhir pujian penyembahan kita, kami serahkan mimbar ini kepada Bapak untuk mengakhiri dan memberkati setiap firman. Dua kita bersama siang hari dengan semua kita pujian ini. Terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang berkuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Dari awal dengan sungguh kita sungguh. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang berkuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bersamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Dengan seluruh tangan mulia ini Bapak Ibu, saya sebut Bapa kami di dalam surga, kami datang mengucapkan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang berkuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Dengan sungguh katakan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami, lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, Engkau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Jika kami boleh bernyanyi memuliakan Engkau, ini merupakan suatu wujud penghormatan kami atas kedaulatan-Mu dalam hidup. Karena tidak satupun yang bisa kami sembah, tidak satupun yang bisa kami agungkan selain daripada pribadi-Mu Allah Tritunggal. Engkaulah benar-benar Allah yang hidup bagi kami, yang selalu mengenyangkan jiwa kami, yang selalu merawat jiwa kami.
Oleh karena Engkaulah rohani kami bisa bertumbuh. Oleh karena kasih Tuhan kami boleh ada berdiri di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih untuk segala kasih berkat bagi kami. Kau telah berikan kami kesehatan. Kau telah berikan kami kemampuan untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami selalu bersyukur karena segala sesuatu ini terjadi seizin Tuhan. Jika kami masih boleh bisa bertahan, berdiri tegak, berdiri teguh di dalam iman kami kepada Kristus, itu juga sesuatu sukacita yang besar bagi kami. Karena pada akhir zaman ini Tuhan, banyak orang-orang yang murtad dari Tuhan, banyak orang-orang yang meninggalkan Kristus, banyak orang-orang yang tawar hati oleh karena mereka lagi tidak beriman kepada-Mu. Mereka tidak menyadari bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Setiap orang yang meninggalkan Yesus, maka dia juga kehilangan keselamatan. Betapa umat manusia ini diracuni oleh nafsu dunia. Betapa kehidupan umat manusia ini, termasuk anak-anak Tuhan pun yang imannya suam-suam, mereka diracuni oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dunia ini sedang menawarkan banyak hal dengan segala keinginannya, sehingga manusia tergoda dan mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami tidak masuk di dalam godaan-godaan itu Bapak. Kami tidak tergoda oleh nafsu dunia ini. Kami masih bisa ada di dalam Kristus. Dan saat ini kami dengan bersuka cita mengagungkan Engkau dan mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang telah kami dengarkan, menjadi kekuatan, menjadi spirit bagi kami Tuhan, agar kami benar-benar totalitas kepada Tuhan, agar segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami perbuat, kami lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus hidup kami, jiwa kami, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Itulah persembahan yang sejati. Yang kami benar-benar sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, kami perbuat segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka itulah ibadah kami yang sejati. Hidup kami juga persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, buat anak-anak Tuhan di tempat ini, buat pengembalaan kami di tempat ini. Engkau berkati Tuhan. Kami sudah berjalan hampir 3 tahun dalam pelayanan ini Bapak. Maka kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami serahkan selalu di tangan-Mu Bapak. Kiranya Kau pimpin. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin kami secara manusia tidak sabar, ingin segera ruangan ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Tapi kami percaya Tuhan punya waktu untuk saatnya nanti Engkau menjadikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong Bapak, bila kiranya pelayanan ini Tuhan berkati kerinduan kami Tuhan, kiranya lewat pelayanan ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, pelayanan di tempat ini boleh menjadi teladan bagi gereja-gereja di sekitar kami, bagi gereja-gereja dimanapun Tuhan Yesus, mereka melihat pelayanan kami di tempat ini. Oleh karena kesungguhan hati kami yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati seluruh para pelayan Tuhan di tempat ini, mulai dari gembala sampai kepada para pelayan-pelayan altar. Berikan kami kesatuan hati, agar kami boleh melakukan pelayanan ini semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Kami perbuat semua pelayanan kami untuk Tuhan. Kami juga berdoa seluruh jemaat, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil. Kau berkati, tiada satupun yang terlewatkan dari perhatian dan kasih Tuhan. Berkati mereka, agar seluruh jemaat ini Tuhan menjadi jemaat
yang hidup bertumbuh di dalam Kristus. Rohani mereka bertumbuh. Mereka tidak dikerdilkan oleh keinginan dunia, tapi mereka, Tuhan Yesus, selalu menganggap Engkau jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat juga yang tidak hadir pada hari ini kami serahkan di tangan-Mu. Kami tidak tahu apa kendala mereka. Mungkin mereka ada pergumulan hidup, mungkin sakit atau apapun, kami serahkan di tangan-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menjangkau mereka. Engkau berkati mereka sebagaimana Engkau menjangkau dan berkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa jika telah selesai Tuhan Yesus pesta demokrasi kami pada tanggal 14 Februari kemarin, dan dari hasil quick count Tuhan, kami telah melihat siapa pemimpin yang telah Engkau utus di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Yesus, sambil menunggu keputusan dari KPU, siapapun nanti yang terpilih, kami percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Satu kerinduan kami, biarlah kiranya lewat kepemimpinan pemimpin yang baru kami, kami anak-anak Tuhan boleh mendapat kebebasan di dalam menjalankan setiap ibadah-ibadah kami. Biarlah kehadiran pemimpin yang baru di negeri ini Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa di negeri ini. Kami juga anak-anak Tuhan di negeri ini boleh memberkati negeri ini dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas demokrasi yang berjalan dengan sukses tanpa ada kegaduhan. Walaupun ada Tuhan Yesus sedikit masalah-masalah kecil, tapi itu tidak menyebabkan kegaduhan di negeri ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pasangan calon yang tidak mendapatkan kesempatan, maka Kau berikan juga mereka hati yang damai, hati yang sukacita. Karena segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan waktu yang terbaik bagi mereka juga. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah beri persembahan keberkatan di tangan mereka. Kiranya lewat persembahan ini, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati. Dan keberkatan di tangan mereka yang sudah memberikan, yang belum memberikan Tuhan, yang belum bisa memberikan, maka Engkau juga berkati mereka. Kau bukakan pintu berkat Tuhan bagi mereka, sehingga pada hari berikut, pada hari yang akan datang, mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan sebentar lagi jika kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai kami, hantarkan kami sampai ke rumah kami dengan sukacita. Kau jamah setiap rumah tangga kami, keluarga kami, nikah kami, anak-anak kami, Kau berkati. Agar di dalam rumah tangga kami boleh merasakan segala sesuatu yang membawa kami dalam sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Terima berkat Tuhan saudara sekalian. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Angkat pujian buat Tuhan. Mengikut Yesus keputusan. Ada nggak? Mari kita nyanyi pujian ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tunaikan, tunaikan. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, tunaikan. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tunaikan. Tuhan, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, tunaikan, tunaikan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di ujung akhir ibadah kita pada saat hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada para pelayan, singer, pemain musik, Infokus, Aser yang pegang kamera, WL, dan setiap para pelayan pada hari ini, para pendoa. Kami ucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang membalaskan setiap pelayan Bapak Ibu pada hari ini. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dengar akan pengumuman kita para pelayan minggu depan. Tanggal 25 Februari, worship leader Bapak Guru Widya, singer yang ada di pengumuman yaitu Ibu Yeni dan Ray. Tapi Ray udah 2 kali minggu. Jadi saya minta nanti Dasman yang menggantikan, dan Aser, Rian, Peniel, dan Devan. Ya, infokusnya saya minta Ray. Ya, yang ada di pengumuman ini adalah Ras, tapi saya minta Ray yang menjadi fokus minggu depan. Kolektan hotel, preachernya Bapak Gembala kita tempat ini, musik Dedi, dan doa persembahan Bapak Pendeta PRH Reva dengan keterangan performance. Dan saya lihat beberapa bulan terakhir ada minggu performance, tapi tidak ada yang nyanyi, tidak ada yang perform, tidak ada yang tampil. Jadi saya harap karena ini bulan kasih sayang ya, Valentine ya, bulan kasih sayang, bulan demokrasi ya, saya berharap buat teman-teman pemuda dan Bapak Ibu setiap keluarga mungkin bisa menampilkan pujian penyembahannya atau mungkin apapun itu, tetapi sepertinya lebih mudah ya kalau vokal group. Jadi saya berharap mungkin teman-teman kayak Bang Dasman Bang Dedi duet, atau saya dan Bang Dedi duet, atau vokal trio dan segala macamnya disampaikan ya minggu depan, karena itu cuma sekali sebulan adanya. Jadi biarlah minggu depan itu kita bisa ungkapkan, saya pengen tampil nih di ibadah kita. Ya, jadi itu saja pengumuman untuk para pelayan, dan janganlah berhenti di Bapak Ibu dengar akan kebenaran firman Tuhan. Ajak orang lain agar bersama-sama bisa dengar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi Pak. Ya, mungkin itu saja, kita akan mengumpulkan ekstra kolektor untuk pembangunan gereja kita. Kami serahkan kepada. Puji Tuhan. Kebebasan kita, dan kita mengumpulkan ekstra kolektor kita dan sama-sama kita puji Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya dan kurandakan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Sungguh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Puji Tuhan, haleluya.